rangka pengembangan media sumber belajar. Di sini kami akan membuat dan menjelaskan video tentang media pembelajaran lewat menggunakan media pohon pintar, di mana langkah-langkahnya akan dijelaskan oleh kelompok kami melalui video berikut. Dan kelompok kami itu beranggotakan, yang pertama saya sendiri Muhammad Rizkyullah, kedua Windy Luksmawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Luksmawati. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Sonia Nurfadilah, Musyahid, dan Hasbullah. Baiklah, kami dari kelompok 2 ini menggunakan media pembelajaran pohon pintar. Untuk bahan membuat media pohon pintar, yang pertama yaitu ada kardus bekas, terus kertas asturo berwarna hijau, kertas origami yang ukuran 14 kali 14 cm, ada lem, penggaris, pensil, pulpen, dan penghapus. Untuk alatnya sendiri yaitu ada cutter buat memotong dan gunting. Langkah pertama membuat pohon pintar ini, kita gambar pada kertas asturo ini dengan pensil dan membuat gambar pohon. Dengan pensil kita ukir dulu, kemudian setelah dipola kita gunting bagian yang telah tadi kita pola ini, dan jadinya seperti ini. Kemudian kardus bekas yang tadi kita tempelkan dengan pola pohon yang telah kita gunting. Tempelin menggunakan lem. Nah, seperti ini permukaannya. Khulafaur Rasyidin itu artinya pemimpin yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau pemimpin pengganti Rasulullah. Mereka berjumlah 4 orang. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama itu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 573 Masehi di Mekah. Nama asli beliau adalah Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq oleh Rasulullah karena beliau meyakini kebenaran adanya Isra Miraj yang dilakukan Rasulullah di sepertiga malam dengan mendapat perintah sholat 5 waktu. Kemudian Abu Bakar membenarkan peristiwa itu. Selanjutnya yaitu khalifah yang kedua, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sahabat Nabi sekaligus khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab dilahirkan di Mekah dari suku Bani Adi, suku Quraisy yang pada saat itu menjadi suku terbesar di kota Mekah. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail Asimi al-Quraisy dan ibunya Hantama bin Hashim. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat berani sehingga ia dijuluki singa padang pasir. Sebelum masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh orang-orang Islam karena kebangsannya. Begitu juga ketika ia sudah masuk Islam, ia sangat ditakuti oleh musuhnya yaitu orang-orang kafir. Khalifah yang ketiga yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi dan sekaligus khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman bin Affan dikenal sebagai pedagang yang kaya raya, pebisnis yang handal, dan sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan olehnya kepada umat Islam
di awal dakwah Islam. Ia mendapat julukan Zunnurain, artinya pemilik dua cahaya, karena telah menikahi dua putri Rasulullah yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Utsman bin Affan tidak segan-segan mengeluarkan kekayaannya untuk kepentingan agama dan masyarakat umum. Khalifah yang keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Nama asli Ali bin Abi Thalib adalah Haidar bin Abu Thalib. Haidar artinya singa. Ali merupakan pemeluk agama Islam pertama dari kalangan keluarga. Ia merupakan sepupu Nabi Muhammad sekaligus menantu Nabi Muhammad setelah ia menikah dengan Siti Fatimah. Ali dilahirkan dari pasangan Fatimah binti Asad dan Abu Thalib. Kelahiran Ali membawa hiburan bagi Nabi Muhammad karena beliau tidak mempunyai anak laki-laki. Nabi Muhammad dan Siti Khadijah mengasuh Ali dan mengangkatnya menjadi anak. Hal ini sekaligus membalas jasa Abu Thalib yang telah mengasuh Nabi dari kecil sampai dewasa. Perkenalkan, nama saya Sony Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan media Pohon Pintar. Pada kelebihan media Pohon Pintar ini yang pertama yaitu meningkatkan rasa semangat kepada siswa untuk belajar. Karena pada media Pohon Pintar ini mengandung unsur-unsur kreativitas sehingga memiliki daya tarik kepada siswa dan siswa menjadi merasa ingin tahu. Yang kedua yaitu memungkinkan adanya interaksi guru dan siswa. Karena pada media Pohon Pintar ini mengandung materi-materi pokok yang ada di dalamnya sehingga guru dapat menjelaskan dan memungkinkan adanya tanya jawab antara guru dan siswa. Yang ketiga yaitu memungkinkan belajar siswa itu sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Di sini kita dapat melihat ataupun guru dapat melihat media ataupun metode apa yang pas pada masing-masing siswa. Yang keempat yaitu kita dapat mengenalkan lingkungan pada siswa. Karena pada media Pohon Pintar ini tentunya kita menggambar pohon. Dan kita pun dapat menjelaskan mengenai bagaimana sih cara merawat pohon, bagaimana cara menjaganya. Yang terakhir yaitu memungkinkan adanya kerjasama antara siswa. Kan di sini kita dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan kita juga dapat menugaskan siswa ataupun dapat menugaskan siswa untuk mempresentasikan di depan kelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musahid dengan NIM 190810 1211 dari kelompok 2 Khulafaur Rasyidin. Sini akan sedikit menjelaskan tentang kelemahan media Pohon Pintar. Beberapa kelemahan atau hambatan yang mungkin dialami siswa yaitu yang pertama, dalam pembuatan Pohon Pintar yang sangat rumit dilakukan oleh siswa. Kedua, siswa sulit merangkai konsep-konsep dalam materi yang akan dipelajari. Ketiga, siswa sulit menyatukan atau menghubungkan konsep satu dengan konsep yang lainnya. Selanjutnya, sulit merangkai materi yang akan diterangkan melalui media Pohon